Kemudian diteruskan, kata Imam Syafi'i, wa akrahul ma'tam. Aku benci yang namanya maktam. Tadi dikatakan aku benci dengan yang namanya niyahah atau meratap. Diteruskan aku benci namanya maktam. Apa itu maktam? Kata Imam Syafi'i, wahiyya al jama'atu, yaitu kumpul-kumpul. Jadi kumpul-kumpul itu persis apa yang dikatakan oleh para sahabat, kumpul-kumpul di rumah duka setelah penguburan itu sama dengan meratap. Kumpul-kumpul apa saja, baik ngobrol-ngobrol, baca Quran ataupun zikir, setiap ada perkumpulan dari sohibul musibah atau mengundang para sohibul musibah, maka dilarang, maka dilarang, maka dilarang. wa in lam yakun lahum buka, sekalipun tidak ada tangisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Kalau kita melihat video yang awal tadi, sebetulnya repot. Mau mengatakan salah nanti dikira fitnah, mau membenarkan wong itu salah, mau diam wong itu sudah beredar. Nah, repot ya. Ini ada orang satu ingin menyalahkan tradisi kita yang namanya tahlilan. Yang mana tahlilan ini sering sekali dilakukan, bahkan sudah menjadi tradisi yang sangat kuat sekali di mayoritas umat Islam Indonesia. Karena memang tahlilan itu kentan sekali dengan persatuan, kesatuan, dan juga dzikir-dzikir bersama. Yaitu memang tidak bisa dihindari. Nah, dia sangat kebablasan sekali ketika membawa kitab Al-Um dan dia pahami secara otaknya sendiri. Jadi ini saya menyuplai yang ini ya. Video yang sebelum-sebelumnya itu tidak saya bahas karena sudah ada yang membahas, yaitu mengenai bagaimana Imam Syafi'i tidak menyukai orang atau wanita yang an-niyahah, yang berteriak-teriak ketika ada orang meninggal. Kalau itu kita tidak bahas. Nah, saya fokus ke yang saya cuplek di awal tadi. Karena ini sangat aneh dan sangat, gimana ya, mau bilang lucu nanti dikira apa. Tapi pemahamannya ini loh yang kacau sekali. Dia terlalu berani untuk mensyarah maksud dari Imam Syafi'i. Jadi kalau kita membaca kitab Al-Um, itu memang harus melewati beberapa tahap ilmu. Tidak hanya sekedar kita membaca, kemudian kita pahami, lalu kita jabarkan sendiri. Justru ini malah menunjukkan orang-orang yang ada di sebelah itu, kalau memahami teks para ulama, kalau memahami hadis, kalau memahami Al-Quran, itu sebetulnya dia tidak mengikuti ulama. Jadi pembualan saja mereka mengatakan ikut manhaj salaf. Ya sebenarnya mengikuti bagaimana pola pemikirannya itu, bagaimana pemahaman yang mereka miliki itu. Dan dengan narasi-narasi yang konyol dan sering sekali kita temukan terdapat kesalahan ketika dibantah, dikira fitnah. Aneh. Baik, kita bahas sahabat. Kita bahas mengenai wakrahu al-ma'tam, pembacaannya dia ya. Wakrahu al-ma'tam wahya al-jama'atu wa illam yakun lahu bukaun. Jadi saya tertarik membahas yang ini karena redaksi ini digunakan untuk mengharamkan yang namanya tahlilan. Kacau ya. Oke, jadi dia mengatakan begini, wakrahu al-ma'tam. Kata Imam Syafi'i, saya juga membenci maktam. Apa itu maktam? Wahya al-jama'atu. Yaitu kumpul-kumpul. Kemudian di situ dia memberikan keterangan sendiri tanpa menyuplik keterangan dari para ulama, dan sebetulnya ini adalah pensarahan dia sendiri. Karena sebelum video yang saya tampilkan ini, dia juga membahas kitab
Madzhabul Arba'ah itu ya. Madzhabul Arba'ah dia baca kemudian ditokkan di sini, kalau kita bisa katakan ya cocok logi ya dia. Cocok logi sendiri, kemudian al-jamaah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i di sini adalah kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, bisa baca Al-Quran atau zikir-zikir. Nah, itu terlarang katanya. Wa ilam yakun lahu bukaun, meskipun tidak ada tangisan di sana. Baik. Saya mau mencoba untuk membangun konstruksi berpikirnya saja ya. Jadi kalau membaca kitab Al-Um itu jangan langsung kita vonis. Jangan kita tarik-tarik ke pemikiran kita sendiri. Misalnya begini, di kata-kata awal ya. Wa akrahu, Imam Syafi'i mengatakan, dan saya tidak menyukai. Jadi akrahu ini bisa kan bentuk fi'il mudhari' ya. Bentuk fi'il mudhari' wakilnya adalah mutakalim wahdah. Wa akrahu, kan kariha yakrahu. Dan saya membenci, ya, kan seperti itu. Kariha yakrahu kemudian dibuat bentuk sebagai mutakalim wahdah. Nah, bisa diartikan wa akrahu dan saya membenci, saya tidak menyukai. Atau ini karena gundul ya. Misalkan kita mau menarik ke hukum langsung dibaca sebagai fi'il mudhari' yang mazid. Sulasi mazid dari akroha yukrihu. Berarti membacanya ukrihu. Nah, kemungkinan-kemungkinan seperti ini sebetulnya banyak. Dan yang jelas adalah dia mengatakan akrahu. Oke, kita mengikuti alur itu. Wa akrahu dan saya membenci. Redaksi akrahu ini kalau kita langsung mengatakan haram, ya keliru juga. Karena kalau kita membaca di Majmu' misalnya, Imam Syafi'i ini membuat nas mengenai al-ma'tam adalah dengan redaksi makruh. Dan makruh di situ ashab berbeda. Dan yang paling kuat adalah makruh tahrim. Tidak sampai haram. Makruh tahrim, ya hampir haram. Dan sebagian yang lain mengatakan ya makruh saja, nggak ada tahrim-tahrimnya. Nah ini dia mengatakan langsung ke dilarang. Nah ini kan aneh. Wong hukumnya makruh tahrim. Dari sini tidak ada kejujuran dalam berilmu. Entah tidak jujur atau karena dia tidak tahu. Itu satu, dari akrahu ya. Nah, pemilihan bahasa, pemilihan murad, pemilihan keterangan dia itu menggunakan dilarang. Jadi Imam Syafi'i mengatakan akrahu, saya benci, saya tidak suka, tetapi dia mengatakan dilarang. Kemudian al-ma'tama. Wa akrahu al-ma'tama. Saya membenci atau tidak suka maktam. Maktam ini kalau dalam bahasa Arab biasa, maktam adalah perkumpulan orang-orang yang susah. Jadi merintih bersama, merintih apa ya? Bukan merintih. Meratapi bersama, maktam. Jadi ini menggunakannya adalah fi'il isim yang ma'rifat, al-maktam, bukan maktam. Menunjukkan apa? Ma'rifat ini menunjukkan bahwa al-maktam itu dari dulu itu memang sudah dikenal oleh para ulama. Nama al-maktam ini sudah dikenal para ulama. Jadi dia mengartikan al-maktam kemudian membaca redaksi selanjutnya wahya al-jama'atu, yaitu kumpul-kumpul. Nah, kemudian dia mengeneralisir makna kumpul-kumpul ini. Bisa kumpul-kumpul ngobrol, bisa kumpul-kumpul baca Al-Quran, atau kumpul-kumpul dzikir. Nah, ini kan dia mau mengharamkan tradisi kita dzikir bersama atau tahlilan itu. Nah, dia menggunakan redaksi al-jama'atu atau al-maktam, menggunakan al. Nah, ini kalau orang biasa yang membaca al ini dia pikir nggak ada fungsinya. Aduh, wong al itu al harfu ta'rifin awila mufaqat fanamatun araftaku fi namat. Kalau di Alfiyah yang mengenai al. Jadi itu adalah pentakrifan. Yang mana ketika ada al, redaksi al, ada alnya al-maktam atau al-jama'at.
al-jamaah di sini itu berarti adalah perkumpulan yang sudah ma'ruf. Jadi Imam Syafi'i tidak perlu membuang-buang kata yang kata-kata itu sudah diketahui oleh orang. Misalkan contoh ini al-matam. Makanya repot ya. Aduh. Oke, kita lanjutkan. Al-matam. Nah, karena ini adalah sesuatu yang sudah ma'ruf, sesuatu yang sudah diketahui. Al-matam ini bukan maktam-maktam yang seperti dia pikir. Kemudian dimasukkan di situ ngobrol-ngobrol, baca Quran, kemudian berzikir atau tahlilan. Nah, itu kan tafsirannya dia sendiri. Yang menunjukkan jelas dia tidak memiliki kapasitas dalam membaca kitab. Kan seperti itu. Atau dia tidak punya kapasitas kemampuan untuk memahami qaul para ulama. Dan yang terpenting adalah sastra bahasa Arabnya ini pasti begini. Jongkok. Nah, kita kalau silahkan dibuka kamus itu banyak. Al-Ma'tam itu apa? Di situ adalah perkumpulan wanita-wanita atau perkumpulan secara umum. Jadi ada dua pengertiannya. Perkumpulan yang intinya di situ adalah untuk teriak-teriak bersama. Jadi meratapi bersama. Ya ada orang meninggal kok ahli kuburnya, ahli musibahnya dia kumpul-kumpul kemudian meratap bersama. Wah, ini kan memang Imam Syafi'i tidak suka yang itu. Nah, kita mengatakan itu ya tidak sembarangan. Kita gunakan pengertian dari para ulama. Secara bahasa saja sudah kelihatan ya. Kalau kita misalkan nggak ada alnya, kita mengeneralisir bahwa maktam al-jamaah itu secara umum bisa kita tarik kemana-mana, yaitu seharusnya oke. Tetapi Imam Syafi'i di sini menggunakan redaksi al. Nah, ketika menggunakan al ya kita harus mencari ini alnya ini yang ma'ruf apa sih, kumpul-kumpul yang ma'ruf dimaksud oleh Imam Syafi'i. Ternyata ulama-ulama tahu akan hal ini dan diantaranya adalah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Nah, ini Syekh Zakaria Qondil Qudot. Beliau bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan al-ma'tam itu apa? Al-ma'tamu bil musannati, menggunakan titik al-ma'tam ai fi jama'atin nisa'i fil masoib. Jadi fil masoib fil musaib. Perkumpulan wanita-wanita pada saat terjadinya musibah. Nah, fil masoib fil musaib, terserah lah ya. Jadi itu yang dimaksud maktam. Maktam itu perkumpulan-perkumpulan wanita pada saat ada musibah. Kemudian ada lagi menurut Imam Ibnu Barri, la yumtana'u ayyaqa'a al-maktamu, jadi tidak bisa dihindarkan ayyaqa'a untuk memahami makna maktam bimaknal munahati wal huzni wan nauhi wal bukai li'annan nasa lidzalika ijtama'na wal huznu huwa sababu al jami'. Nah, ini sangat jelas sekali bahwasanya tidak bisa dihindari untuk memahami maktam dengan pengertian perempuan-perempuan yang meratap. Maktam itu memang perkumpulan wanita-wanita yang meratap. Jadi ngumpul-ngumpul meratap bareng itu tidak boleh. Maksudnya kan seperti itu. Wal husni dan kesedihan, wanauhi ratapan, wal bukai tangisan. Li'anna nisa'a, karena wanita-wanita itu pada zaman itu memang kumpul-kumpulnya seperti itu kalau ada orang yang meninggal. Nah, yang menjadikan tidak boleh ya memang huznunya itu menjadikan sebab untuk kumpul. Jadi kumpul al-jamaah al-maktam di sini adalah perkumpulan wanita-wanita yang meratap bareng itu tidak boleh. Kok malah diartikan ketahlilan segala, baca Quran. Kan tidak nyambung namanya, sahabat. Memang repot nih. Nah, makanya di sini kumpul-kumpul bareng, meratap bareng itu enggak boleh. Wa ilam yakun lahu bukaun, meskipun tidak ada tangisan. Jadi meratap bersama, aduh.
ini mayat. Dan pokoknya begitulah ya. Ini wanita biasanya. Itu enggak boleh. Yang dimaksud itu. Kok malah ditarik-tarik ke tahlilan? Kok ditarik-tarik ke baca Quran? Kok ditarik-tarik ke zikir, ngobrol-ngobrol? Ini kan enggak sesuai dengan teksnya, tidak sesuai dengan maksud dari Imam Asy-Syafi'i. Dia enggak ngerti kalau al di situ berfungsi al-ma'tam al-jamaah. Ya, sekian. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.